Pendapatan Nvidia pada kuartal 4 tahun fiskal 2025 kembali mencetak sejarah. Dengan lonjakan 78% year-on-year, perusahaan ini meraih lebih dari $39 miliar hanya dalam satu kuartal. Laba bersih pun melesat, didorong oleh permintaan masif untuk komputasi berbasis AI. Faktor apa saja yang menyebabkan pendapatan Nvidia pada kuartal 4 tahun fiskal 2025 meningkat pesat? Pendorong utama pertumbuhan Nvidia di kuartal 4 adalah dominasi pelanggan hyperscaler. Perusahaan raksasa seperti Microsoft, Google, dan Amazon tetap menjadi kontributor terbesar, menyumbang lebih dari 50% pendapatan data center. Mengapa ini penting? Karena hyperscaler adalah tulang punggung layanan cloud global. Mereka membangun infrastruktur AI berskala masif, dan untuk itu, mereka membutuhkan GPU serta jaringan berkecepatan tinggi dari Nvidia. Setiap kali Microsoft memperluas Azure AI, atau Google menambah kapasitas untuk Gemini, atau Amazon memperkuat AWS, permintaan terhadap produk Nvidia melonjak. Dominasi hyperscaler menegaskan bahwa Nvidia bukan sekadar pemasok chip, melainkan fondasi utama ekosistem AI global. Dengan posisi ini, Nvidia memiliki hubungan jangka panjang yang strategis dengan para pemain terbesar di dunia teknologi, menjadikannya semakin sulit tergantikan. Segmen komputasi Nvidia mencatat pertumbuhan luar biasa, naik 58% dibanding tahun lalu. Lonjakan ini terutama didorong oleh permintaan chip GPU untuk pelatihan dan inferensi model AI skala besar. Produk berbasis arsitektur Hopper menjadi motor utama. GPU H100, misalnya, menjadi standar emas untuk melatih model generatif seperti ChatGPT, Gemini, dan Cloud. Keunggulan Hopper bukan hanya pada kecepatan komputasi, tetapi juga efisiensi energi dan skalabilitas, sehingga menjadi pilihan utama bagi perusahaan yang membangun klaster AI raksasa. Selain itu, Nvidia mulai memperkenalkan platform Blackwell, generasi penerus Hopper. Walaupun masih tahap adopsi awal, antusiasme pasar terhadap Blackwell sangat tinggi karena menawarkan peningkatan performa signifikan, terutama untuk workload AI yang semakin kompleks. Kehadiran Blackwell memperkuat momentum pertumbuhan komput, sekaligus memberi sinyal bahwa Nvidia terus berinovasi untuk mempertahankan kepemimpinannya. Dengan kombinasi Hopper yang sudah mapan dan Blackwell yang mulai masuk pasar, segmen komputasi Nvidia bukan hanya tumbuh, tetapi juga semakin kokoh sebagai tulang punggung revolusi AI global. Salah satu cerita besar dari kuartal 4 Nvidia adalah lonjakan luar biasa di segmen jaringan, networking. Pendapatan jaringan melonjak 263% year-on-year, mencapai sekitar $11 miliar. Lonjakan ini tidak terjadi secara kebetulan. Pertumbuhan AI generatif dan model skala besar menuntut klaster komputasi raksasa yang terdiri dari ribuan GPU. Agar ribuan chip ini bisa bekerja secara sinkron, dibutuhkan interkoneksi berkecepatan tinggi. Disinilah produk jaringan Nvidia seperti InfiniBand dan Ethernet berperan penting. InfiniBand, misalnya, menjadi standar emas untuk komunikasi antar GPU dalam superkomputer AI. Sementara solusi Ethernet Nvidia semakin diadopsi oleh perusahaan yang ingin membangun data center fleksibel dengan performa tinggi. Kombinasi keduanya menjadikan networking bukan sekadar pelengkap, tetapi mesin pertumbuhan baru yang melengkapi dominasi GPU Nvidia. Dengan networking, Nvidia tidak hanya menjual chip, tetapi juga membangun ekosistem lengkap, dari komputasi inti hingga konektivitas antar server. Hal ini memperkuat posisi Nvidia sebagai penyedia solusi end-to-end untuk era AI, sekaligus membuka sumber pendapatan baru yang sangat besar. Pertumbuhan Nvidia di kuartal 4 tidak hanya bergantung pada pelanggan hyperscaler. Selain raksasa seperti Microsoft, Google, dan Amazon, Nvidia juga mencatat kontribusi signifikan dari kategori pelanggan data center lainnya. Siapa saja mereka?
Pertama, perusahaan cloud independen yang membangun layanan AI khusus untuk segmen tertentu. Kedua, penyedia layanan AI yang fokus pada model generatif, analitik data, atau solusi berbasis machine learning. Ketiga, sektor enterprise tradisional yang mulai mengadopsi AI untuk meningkatkan efisiensi bisnis, dari manufaktur hingga layanan keuangan. Diversifikasi ini sangat penting. Dengan basis pelanggan yang semakin luas, NVIDIA tidak lagi terlalu bergantung pada satu kelompok hyperscaler. Artinya, risiko bisnis lebih terdistribusi, dan peluang pertumbuhan semakin besar. Bahkan, tren ini menunjukkan bahwa adopsi AI sudah merambah ke berbagai lapisan industri, bukan hanya perusahaan teknologi besar. Dengan strategi diversifikasi, NVIDIA memperkuat posisinya sebagai penyedia solusi AI end-to-end untuk semua jenis pelanggan data center. Dari raksasa global hingga perusahaan NIT, semua kini bergantung pada ekosistem NVIDIA untuk membangun masa depan berbasis AI. Meski NVIDIA berhasil mencatatkan pertumbuhan spektakuler di kuartal 4, perjalanan ke depan akan penuh ujian. Persaingan semakin ketat dengan AMD, Intel, dan startup AI chip yang agresif masuk ke pasar GPU dan data center, berpotensi menekan margin. Ketergantungan besar pada hyperscaler juga menyimpan risiko. Jika salah satu raksasa cloud mengurangi belanja, dampaknya bisa signifikan. Di sisi lain, regulasi ekspor chip ke Tiongkok dan ketegangan geopolitik dapat membatasi ekspansi internasional. Ditambah lagi, valuasi saham yang sudah sangat tinggi membuat ekspektasi investor melambung. Sedikit perlambatan saja bisa memicu koreksi besar. Namun, dengan inovasi berkelanjutan melalui arsitektur Hopper dan Blackwell, serta ekspansi ke networking dan diversifikasi pelanggan, NVIDIA masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan posisinya sebagai pilar utama revolusi komputasi AI global, sekalipun tantangan semakin kompleks. Kalau Anda ada saran tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.